Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Syafadia Ulhaq Saya Siwi Maharani. Saya Ruhila Wardah Adawiyah. akan menjelaskan mengenai materi SPIP. Suatu pemerintahan dikatakan baik apabila memenuhi standar SPIP yang berlaku. SPIP memiliki 5 unsur. Yang pertama itu ada lingkungan pengendalian, yang kedua itu ada penilaian risiko, yang ketiga kegiatan pengendalian, dan yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah pemantauan pengendalian internal. Di sini kami akan menjelaskan mengenai SPIP nomor 3 yaitu kegiatan pengendalian. Yang pertama, ada review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, di mana setiap 1 tahun sekali BPKAD mengadakan evaluasi kinerja untuk membandingkan hasil dan target yang telah dicapai. Kemudian, evaluasi ini dilaksanakan terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi atas akuntabilitas di BPKAD itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu subunsur yang kedua yaitu pembinaan SDM. BPKAD belum secara optimal melakukan pelatihan SDM berdasarkan data dari wawancara. Diketahui bahwa BPKAD terakhir kali melakukan pelatihan dan pembinaan SDM yaitu pada tahun 2024, di mana pelatihan tersebut diselenggarakan oleh kementerian dan bukan dari BPKAD sendiri. Di internal BPKAD sendiri, pembinaan dilakukan hanya dalam bentuk briefing dan kegiatan internal saja. Untuk unsur ketiga yaitu pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, di mana BPKAD menggunakan aplikasi seperti Antisisbada untuk pengelolaan aset daerah dan SIPKD untuk pengelolaan keuangan yang terkomputerisasi sehingga transaksi dan pencatatan dokumentasi secara sistematis terkontrol. Selain Antisisbada dan SIPKD, ada juga aplikasi SPID. Oke, untuk unsur yang keempat adalah pengendalian fisik atas aset, di mana pengendalian fisik atas aset dilakukan dengan adanya sistem inventarisasi berbasis teknologi seperti CCTV untuk melakukan pengawasan seperti merekam aktivitas di area tertentu, dan adanya pemagaran dilakukan sebagai bentuk penghalang yang berfungsi untuk mengontrol akses area tertentu. Dan yang ketiga ada penjagaan langsung, di mana penjagaan langsung ini berfungsi untuk mengawasi, memantau, dan merespons situasi secara aktif. Kemudian, subunsur yang kelima yaitu penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja, di mana untuk review itu ada regulasi-regulasi yang dijadikan dasar. Dengan review dilakukan oleh APIP dengan membandingkan terkait apa yang dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan, yang dimana seharusnya setiap kegiatan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku seperti Perda, PP, Pergub, Permen, dan SOP. Yang selanjutnya yaitu unsur ke-6, pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi di BPKAD sendiri sudah memiliki unsur-unsurnya tersendiri yang mengacu pada peraturan Bupati, yang terdiri dari pengelolaan keuangan atau PA, bendahara, pejabat penata usahaan, keuangan, di mana masing-masing sudah memiliki pemisahan fungsi, misalnya yang melaksanakan dan membayar berbeda. Untuk selanjutnya yaitu subunsur yang ketujuh yaitu otoritas atas transaksi dan kegiatan yang penting, di mana otoritas ini merupakan kewenangan dari pimpinan di mana setiap transaksi harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Otoritas ini dilakukan atas usulan dari bawahan kemudian dilakukan dalam bentuk disposisi. Kemudian disposisi ini menjadi dasar atas pemrosesan dari pembayaran. Selanjutnya yaitu subunsur yang ke-8, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. Langkah yang dilakukan oleh BPKAD untuk menjaga efisiensi pencatatan yaitu dilakukan rekon atau rekonsiliasi, yang dalam proses ini merupakan proses pencocokan atau penyesuaian data keuangan serta aset yang ada didatakan BPKAD dengan data fisik serta data pendukung lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada unsur yang ke-9, di mana unsur ke-9 ini yaitu pembatasan akses dan sumber daya dan pencatatan, di mana setiap sistem memiliki hak atas aset dan setiap user memiliki akses masing-masing akses ke sumber daya fisik dan digital, di mana akses ini dibatasi menggunakan kontrol berbasis identitas, di mana setiap akses dicatat untuk mencegah penyalahgunaan. Yang selanjutnya yaitu subunsur yang ke-10, dokumentasi, kebijakan, dan prosedur. Memastikan bahwa setiap akuntabilitas sesuai SPIP yang dilakukan melalui mekanisme evaluasi, di mana dari perencanaan harus dilihat terlebih dahulu berdasarkan dokumen dan pelaksanaan tahun sebelumnya. Oke, untuk subunsur yang terakhir yaitu pemantauan secara berkala, di mana BPKAD memiliki ruang arsip sendiri yang semua dokumen terkait SPIP termasuk prosedur, kebijakan, serta transaksi penting tersimpan dalam arsip digital dan fisik tersebut. Dan setiap dokumen diaudit dan direview secara berkala untuk menjaga keabsahannya.
Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami untuk seluruh BPKAD agar dapat mematuhi SPIP yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.